Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik semua. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita hanya melakukan sesi diskusi saja ya, atau sharing session tentang proses pembuatan proposal dan dalam proses pembimbingan ya, bersama pembimbing 1 dan 2 ya. Nah, jadi sebelum saya memulai sesi diskusi ini, saya ingin men-screen share ya beberapa materi ya, atau beberapa informasi perihal program riset. Nah, yang pertama untuk daftar judul penelitian dulu ya. Nah, di sini total siswa yang ada di SMA CT Foundation ada 100 orang ya, tapi masih ada beberapa siswa yang belum memiliki judul penelitian. Nah, ini yang saya kasih tanda merah, ini belum memiliki judul ya. Nah, jadi harus kalian tentukan judulnya ya. Kamu cari beberapa sumber di internet, kemudian kamu bisa WA atau komunikasi dengan pembimbingnya mengenai penentuan judul ini kan. Apakah memang judulnya bisa kamu kerjakan atau tidak gitu. Oke ya, ini informasi tentang beberapa siswa yang belum memiliki judul penelitian. Oke. Nah, jadi saya tunggu untuk penentuan judul ini sebelum UTS ya. Jadi langsung kamu WA saya, kemudian kamu sertakan bukti screenshot-nya bahwa kamu sudah mendapatkan approval atau persetujuan dari pembimbing 1 dan 2, dan nanti akan saya buat di daftar ini bahwa kamu sudah memiliki judul ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa guru yang sudah resign atau tidak mengajar di CT Foundation lagi. Jadi untuk sementara ini saya yang akan menggantikan posisi mereka. Nah, misalnya di sini ada Pak Parlin, ada Pak Fajrin, ada siapa lagi di sini? Ada Abi Handika dan sebagainya. Jadi beberapa guru yang sudah tidak mengajar di CT Foundation lagi akan saya gantikan sementara waktu sambil menunggu pengganti dari guru tersebut ya. Nah, jadi kamu jangan khawatir, jangan langsung takut. Sir, saya nggak punya pembimbing, pembimbingnya sudah resign. Tidak apa-apa, karena walaupun sudah resign, tetap saya yang akan bertanggung jawab untuk menggantikan posisi mereka sementara waktu sambil ada penggantinya ya. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 orang siswa yang belum memiliki judul ya. Oke, jadi jangan sampai nanti waktu saya memberikan nilai riset di semester genap ini, kamu mendapatkan nilai nggak tuntas. Jadi kamu harus bisa mengerjakan semua tugas-tugas riset dari judul, kemudian dari pengiriman jurnal atau artikel sebagai studi pendahuluan, kemudian pengerjaan proposal yang lengkap dari bab 1 sampai bab 3, kemudian bukti bimbingan selama bulan ini dan sebagainya ya. Jadi semuanya harus kamu kerjakan secara baik dan benar ya. Oke. Nah, ini adalah informasi tentang daftar judul penelitian siswa kelas 10. Oke. Nah, kemudian saya alamat email serta nomor WhatsApp-nya. Nah, jadi bagi siswa yang belum tahu alamat email dan nomor WA dari masing-masing pembimbing, inilah dia ya. Nanti akan saya bagikan juga ke grup riset kita. Ya, kamu bisa tahu ini pembimbingnya siapa, kemudian emailnya apa, dan nomor WA-nya berapa gitu ya. Ini ada semuanya. Nanti akan saya bagikan. Kemudian langsung saja kita masuk ke intinya ya. Nah, kalau tidak salah beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang proses pembuatan bab 1 hingga bab 2 ya. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita akan fokus kepada penentuan bab 3 yaitu metode penelitian ya. Nah, perlu diingat bahwa masing-masing siswa memiliki fokus,
ruang lingkup yang berbeda dalam proses pembuatan proposal. Ada siswa yang mengerjakan penelitian murni, ada siswa yang mengerjakan penelitian semu, ada siswa yang mengerjakan deskriptif kualitatif, ada siswa yang mengerjakan deskriptif kuantitatif, ada pengembangan, dan sebagainya. Jadi masing-masing siswa harus tahu membedakan metode penelitian yang digunakan terhadap ruang lingkup atau skop yang diteliti. Jadi tidak semuanya sama. Nah, untuk pertemuan ini saya membagi contoh, ini adalah contoh proposal untuk penelitian pada program IPA atau Science ya, atau Science-Tech. Jadi memang mayoritas atau paling dominan siswa di CTF itu memiliki penelitian itu dengan tipe true eksperimen atau eksperimen murni, sehingga saya membagikan ini. Tetapi jangan khawatir, bagi siswa yang memiliki judul atau memiliki jenis penelitian yang berbeda, saya sudah mengupload contoh-contoh dari proposal penelitian dari masing-masing penelitian yang berbeda itu di psikologi. Nanti kalian bisa tinggal menyesuaikan saja, tinggal dipilih maunya apa gitu. Apakah kuasi eksperimen atau penelitian semu atau deskriptif dan sebagainya ya. Nanti kamu tinggal ngomong sama saya aja, saya tentang ini boleh saya minta contohnya, nanti akan saya kasih contohnya ya. Nah, jadi ini adalah contoh proposal untuk penelitian murni. Ya, langsung saja kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, sebetulnya cukup banyak kesalahan yang kamu lihat di beberapa referensi di internet ya. Ada yang mengatakan metodologi penelitian. Nah, sebetulnya itu salah. Yang benar adalah metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Nah, dalam bab 3 ini ada beberapa subbab yang harus kamu ketahui, yaitu 3.1 ya, lokasi dan waktu penelitian. Nah, jadi di sini harus jelas lokasinya di mana, waktunya kapan dalam proses pembuatan proposal riset ini ya. Nah, contohnya di sini penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia SMA Unggulan CT Foundation yang beralamat, jadi di sini dibuat nama sekolahnya atau nama tempatnya di mana, kemudian alamannya di mana, serta waktunya kapan. Nah, di sini dilakukan pada awal Agustus sampai akhir Oktober 2019 ya. Nah, jadi dalam proses pembuatan proposal itu atau dalam proses penentuan riset itu kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan harus melakukan penelitian agar datanya tidak prematur, agar datanya lebih bagus dan lebih matang ya. Nah, kemudian masuk ke 3.2 yaitu subjek dan objek penelitian. Nah, di sini kadang ada juga sampel dan populasi penelitian. Nah, mengapa di sini hanya ada subjek dan objek? Karena disesuaikan sama tipe penelitiannya. Nah, karena di sini adalah true eksperimen, maka yang dibuat adalah subjek dan objek penelitian, ya. Tetapi kalau tipenya adalah deskriptif atau R&D gitu ya, itu dibuat adalah sampel dan populasi atau populasi dan sampel ya. Nah, di sini subjeknya adalah apa? Permen penyegar mulut dari ekstrak daun kemangi ya. Nah, karena di sini judulnya adalah potensi atau pemanfaatan daun kemangi sebagai bahan pembuatan permen penyegar mulut, maka tentunya di sini subjeknya adalah ini, ekstrak daun kemangi terhadap daya hambat pertumbuhan bakteria. Nah, oke, nanti kalau masalah ini kamu bisa langsung konfirmasi atau konsultasi kepada pembimbing aja. Misal masih bingung kan untuk menentukan apa subjeknya, apa objeknya gitu ya. Nah, kemudian masuk ke 3.3 yaitu variabel penelitian. Nah, waktu semester lalu saya sudah menjelaskan apa itu variabel atau peubah ya. Jadi minimal dalam proposal itu ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ada variabel independen, ada variabel dependen ya. Nah, di sini apa variabel bebasnya? Nah, yaitu variasi konsentrasi ekstrak dan kemangi sebesar 0% dan sebagainya ya. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah kadar air, gula, serat kasar, daerah hambat dan sebagainya ya. Nah, ini adalah variabel terikatnya.
Dan di sini ada juga variabel kontrolnya, yaitu proses pengolahan jumlah media dan jumlah bakteri. Nah, berarti di sini kalau siswa yang fokus kepada penelitian murni atau true eksperimen, maka ada 3 variabel ya, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Tetapi kalau penelitian kuasi atau semu itu biasanya hanya 2 saja, yaitu bebas dan terikat ya. Oke, kemudian masuk ke bagian 3.4 yaitu jenis dan desain penelitian. Nah, jelas ya, di sini jenisnya adalah eksperimen murni, ya jelas. Nanti kalian di sini tinggal disesuaikan aja apa jenis penelitiannya. Nah, kemudian di sini ada rancangan atau desain penelitian. Nah, di sini apa jenis rancangannya? Yaitu rancangan acak lengkap ya. Nah, seperti ini. Inilah denah atau bagan dari rancangan acak lengkap itu. Seperti ini dia. Nah, di sini konsentrasinya ada berapa? Ada 5 konsentrasi, 0% sampai 100%. Kemudian ada kontrolnya, dan di sini ada pengulangannya, 1 sampai 5 ya. Nah, berarti di sini karena ada 5 konsentrasi dan 5 pengulangan, maka totalnya ada 25, yaitu 5 dikali 5 ya. Nah, namun apabila siswa ingin mengurangi pengulangannya bisa saja. Nah, kenapa di sini saya buat 5 pengulangan agar hasil lebih maksimal, lebih bagus. Namun kalau siswa mengalami kesulitan, misalnya waktunya, tenaganya, atau biayanya, maka bisa dikurangi untuk pengulangannya. Bisa dibuat hanya 2 saja ya. Jadi bisa dibuat 2 pengulangan saja, atau mungkin juga bisa dikurangi konsentrasinya. Dari yang 5 konsentrasi bisa dibuat misalnya 2 atau 3 konsentrasi. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti ya. Jadi untuk menentukan ini kamu harus berdiskusi dengan pembimbing. Kira-kira mau berapa kali konsentrasi dan berapa kali pengulangan. Nah, kemudian masuk ke definisi operasional atau ini lebih ke pengertian-pengertian definisi. Nah, karena di sini kemangi, kemudian bagaimana proses ekstraksinya, kemudian konsentrasinya berapa saja itu dijelaskan di bagian definisi operasional ya. Nah, kemudian di sini untuk konsentrasi 0% itu artinya apa? Nah, artinya 0 gram ekstrak daun kemangi itu diencerkan ke dalam 100 ml Aquades dan sebagainya ya. Ini dijelaskan di bagian definisi operasional. Oke. Nah, kemudian ini karena di sini seseorang ingin membuat permen penyegar mulut untuk mengatasi bau mulut atau halitosis, maka dijelaskan juga apa itu halitosis, kemudian penyebabnya, dan bagaimana Oke, apakah dengar suara saya? Dengaran, Sir. Dengar. Tadi ada masalah ya? Iya, Sir. Tadi ada masalah ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Oke. Sebentar ya. Oh, ini dia. Nah, tadi sampai mana? Tadi waktu saya menjelaskan tentang desain penelitian udah? Oke, saya ulangi ya. Nah, jadi langsung masuk ke jenis dan desain penelitian. Karena di sini jenis penelitiannya adalah eksperimen murni, maka jelas dibuat di sini ya, eksperimen murni. Kemudian untuk rancangannya yaitu rancangan acak lengkap. Nah, ini adalah denahnya ya. Nah, kenapa di sini ada 25 kolom? Karena ada 5 konsentrasi dan 5 pengulangan. Makanya 5 kali 5 sama dengan 25. Namun kalau siswa merasa sulit dalam membuat
sebanyak ini bisa dikurangi aja. Misalnya hanya dibuat 2 kali pengulangan atau 2 konsentrasi. Jadi lebih simpel ya. Nah, kalau 2 konsentrasi dan 2 pengulangan maka ada 4 kolom ya kan, 2 kali 2 atau bisa ditambah lagi supaya lebih bagus. Nah, jadi untuk penentuan pengulangan dan konsentrasi ini harus kamu diskusikan bersama pembimbing ya. Nah, kemudian definisi operasional ini lebih ke pengertian atau lebih ke prosedur pembuatan produk tersebut. Nah, karena di sini judulnya tentang potensi daun kemangi, maka jelas di sini lebih menjelaskan tentang bagaimana ekstraksi daun kemangi menggunakan metode maserasi, kemudian konsentrasinya berapa persen dan sebagainya. Nah, kemudian di sini contohnya ya, kalau konsentrasi 0% itu artinya sebanyak 0 gram ekstrak daun kemangi diencerkan ke dalam 100 ml Aquades dan sebagainya. Ini dijelaskan lebih rinci lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas tentang prosedur penelitian ya, atau tata cara penelitian. Nah, di sini kamu buat, kalau untuk membuat permen herbal ekstrak daun kemangi, makanya di sini harus dibuat di sini tabelnya ya. Dibuat tabelnya, kemudian dibuat konsentrasinya. Oke, paham ya? Nah, ini kamu jelaskan bagaimana prosedur pembuatan dari masing-masing penelitiannya gitu ya. Nah, kemudian masuk ke instrumen pengumpulan data ya. Nah, di sini menggunakan data angket ya. Data angket ini dia. Jadi ada angket terbuka, ada angket tertutup. Nah, kemudian di sini harus ada angket uji hedonik dan uji organoleptik. Jadi untuk menilai apakah rasanya enak, apakah aromanya sedap, kemudian apakah teksturnya enak dan sebagainya. Itu semuanya dinilai menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket uji organoleptik ya. Dan tentunya harus ada dokumentasi foto-fotonya. Jadi prosesnya, bahan-bahannya, alat-alatnya, prosesnya hingga hasil akhirnya itu harus didokumentasikan menggunakan kamera handphone ya. Jadi fotonya harus bagus sebagai bukti penelitian. Nah, setelah ada instrumen baru kamu buat teknik analisis data. Nah, di sini menggunakan data statistik. Nah, kalau nggak salah semester lalu Bapak juga sudah menjelaskan tentang statistik ya, menggunakan SPSS atau juga bisa menggunakan Excel di laptop gitu ya. Nah, di sini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas data dan uji homogenitas, apakah datanya sama atau tidak ya. Nah, kemudian di sini menggunakan uji one way ANOVA atau ANOVA satu jalur dan dilanjutkan dengan uji lanjut atau post hoc yaitu DMRT ya atau Duncan's multiple range test. Nah, jadi untuk masing-masing teknik ini berbeda-beda ya. Jadi jangan disamakan semuanya harus pakai ANOVA satu jalur, bisa beda-beda ya. Jadi bisa kamu gunakan UJT, bisa menggunakan regresi linier, bisa menggunakan ANOVA satu jalur atau one way ANOVA dan sebagainya. Jadi harus kamu sesuaikan dengan apa tipe penelitiannya ya. Nah, jadi untuk kelas 10 sampai di sini aja. Kalau bab 4 sampai bab 5 itu di kelas 11 setelah melaksanakan penelitian lapangan. Nah, jadi fokus kamu di sini adalah membuat proposal dari bab 1 hingga bab 3 yang lengkap ya. Nah, jadi harus ada covernya, lembar pengesahannya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar apa lagi? Daftar gambar, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, instrumennya apa, sampai daftar pustaka. Oke, semuanya jelas tentang proses pembuatan proposal ini jelas ya? Oke, jelas. Oke. Nah, jadi sebetulnya dalam proses pembuatan proposal ini tidak sulit sebenarnya ya kalau kamu benar-benar fokus dan benar-benar serius mengerjakannya. Ya, jadi walaupun kita sekarang tidak berjumpa langsung tapi kamu bisa komunikasi lewat WA saja ya.
Nah, jadi nanti kamu tinggal tanya aja kepada pembimbingnya, apa yang mesti kamu lakukan gitu. Nah, jadi dalam proses pembuatan proposal itu harus ada referensinya, harus ada sumber-sumbernya. Nah, jadi waktu semester lalu kamu sudah mengirimkan beberapa jurnal atau artikel yang mendukung proposal kamu kan, udah kamu kirimkan, bagus. Itu sebagai model awal untuk bisa mengerjakan penelitian. Apalagi untuk mengerjakan bab 1 ya. Karena memang sebetulnya di antara semua bab itu, bab yang paling penting atau yang menjadi intinya adalah bab 1 kan, di bagian apa? Latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Jadi kalau kamu bisa menentukan tujuannya, bisa menentukan latar belakangnya, maka kamu akan bisa menghasilkan proposal yang berkualitas ya. Oke. Nah, kemudian setelah kamu mengerjakan proposal, yang paling penting adalah intensitas dalam bimbingan. Ya, kamu di sini tidak bisa bekerja secara individu, kamu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada bimbingan dari orang lain, yaitu pembimbing 1 dan 2 serta saya sebagai kepala divisi PPT. Ya, bagaimanapun juga kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Jika ada masalah, kamu tanyakan kepada pihak-pihak yang terkait, ya misalnya kamu udah berkomunikasi tetapi belum dibalas atau belum direspon, nanti akan saya tegur guru pembimbingnya ya. Kemudian kalau kamu mungkin lagi nggak punya kuota nih, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah kasih konfirmasi ke saya bahwasanya saya nggak bisa mengerjakan proposal karena kuota tidak ada misalnya kan, atau laptopnya nggak ada. Jadi itu semuanya bisa kita atasi ya, asalkan kamu mau komunikasi aja. Ya, jadi jangan diam-diam, jangan malu-malu, kamu curhat aja ya, kamu kasih tahu kira-kira apa masalah yang kamu hadapi dalam proses pembuatan proposal ini ya. Oke, jadi bagi siswa yang bergabung di sini tapi belum punya judul, kamu masih punya waktu untuk bisa menentukan judulnya ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau pengen diskusi tentang proposal? Silakan. Ada pertanyaan? Do you have any questions or responses about our live teaching today? Maybe you have some difficulties in communicating with your supervisors, or maybe you have no gadget or packages to write your proposals, so you have to say you can tell your problems here. Ya, kamu bisa ngomong apapun di sini ya. Kalau Bapak pakai bahasa Inggris, kamu ngerti nggak apa yang saya bilang? Ngerti ya? Oke. Oke, ada pertanyaan tidak? Silakan. Atau sudah jelas? Jelas ya? Kalau misalnya kita nggak ada gadgetnya gimana, Sir? Siapa itu? Aulia. Oh, Aulia. Kamu nggak punya apapun? Gadget nggak ada? Enggak, maksudnya laptopnya, Sir. Bukan Sir. Sir, Oke ya, Aulia Ananda. Nah, kamu punya handphone tapi nggak punya laptop. Berarti kamu nggak bisa mengetik proposal ya, sulit. Nah, kalau saya boleh tahu, kamu tinggal di daerah mana ya? Tebing tinggi, Sir. Tebing tinggi itu berarti di kota? Di kota atau Iya. masuk ke dalam kotanya? Masih di kota. Oh, bagus. Berarti di situ untuk warnet ada ya? Iya. Tapi nggak pala banyak gitu, Sir. Oh, nggak banyak. Maksudnya jarak rumah kamu ke warnet itu jauh atau bisa dijangkau? Bisa dijangkau, Sir. Tapi Tapi nggak penuh pernah ke terus? warnet. Oh, nggak pernah ke warnet. Yaudah, kalau memang kamu ngerasa nggak nyaman mengerjakan proposal di warnet, nggak apa-apa ya. Yang penting kamu nanti tinggal konfirmasi ke saya aja. Dan kamu konfirmasi ke pembimbing bahwasanya kamu sebenarnya mau mengerjakan proposal, tetapi keterbatasan perangkat ya, tidak ada laptop untuk mengetik proposal. Nah, sebetulnya mau ke warnet bisa aja, cuma kamu ngerasa nggak nyaman untuk datang ke sana ya. Itu ya mungkin ya. Nggak nyaman atau memang karena memang penuh terus?
nggak pernah datang ke warnet, jadi agak bingung. Loh, kok bisa bingung? Kenapa? Kamu kan bisa langsung tanya operatornya atau orang yang bekerja di warnet itu. Bang, Iya, misalnya Sir. kan. Nah, Iya, nanti saya coba. coba ya. Pokoknya yang penting usaha dulu aja. Ya, usaha dulu, effortnya harus ada. Kalau memang sama sekali nggak punya usaha lagi ya, apa mau dikata gitu ya, apa boleh buat gitu. Yang penting kamu sudah berusaha. Walaupun memang nggak ada laptop, tapi kamu usaha mau ke warnet. Kalaupun juga memang susah, ya nggak apa-apa ya. Iya, It's not Sir. a big deal, it's not a big problem. Oke? Iya, Sir. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Yang lain, apakah ada pertanyaan atau pengen menyampaikan unek-uneknya? Atau di sini mungkin bisa langsung coba-coba ya kan penelitian ya. Jadi walaupun kalian dalam tahap pembuatan proposal nih masih ngetik-ngetik kan mungkin bosan ya, pengen eksperimen, mungkin pengen menunjukkan kemampuannya gitu, nggak apa-apa. Kamu bisa langsung siapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, kemudian kamu coba di rumah gitu. Apakah bisa ya kan? Nah, kalau misalnya bisa, berarti nanti kamu di kelas 11 nggak perlu riset lagi, ya kamu langsung mengerjakan bab 4, bab 5, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya kan? Kenapa? Karena di sini kamu dalam proses pembelajaran di rumah. Jadi mungkin untuk ngisi waktu supaya tidak bosan atau tidak suntuk di rumah, kamu bisa tuh eksperimen kecil-kecilan, ya kan? Mini riset. Coba tuh penelitiannya di rumah. Bisa kayak si Marcel. Dia ingin mengekstraksi minyak hati ikan hiu gitu ya. Nah, jadi walaupun dia harusnya di lab untuk ekstraksi, tapi dia pengen coba nih, dia mungkin curious, penasaran dengan itu. Boleh dia coba di rumah. Yang penting bahannya ada gitu ya. Atau misalnya yang lain, sudah membuat angket nih. Nah, angketnya mau diuji coba, boleh-boleh saja, nggak masalah. Oke? Tapi di sini hanya dibatasi kepada proposal saja. Kalau mau dibuat silahkan, kalau tidak pun memang nggak apa-apa. Karena untuk kelas 10 itu batasannya adalah proposal, sampai bab 3 saja ya. Oke, kemarin Bapak juga ini ya di WA sama teman kamu juga gitu. Dia bilang, saya mau menyebarkan angket gitu ya. Saya tanya, loh kamu sudah membuat angketnya? Sudah, kata dia. Sudah kamu tunjukkan ke pembimbing? Belum, itu nggak boleh. Jadi kamu buat angketnya dulu, kemudian kamu tunjukkan ke pembimbing dan saya untuk divalidasi. Ya, kalau sudah cocok, sudah fix, baru boleh kamu sebarkan ke responden. Bisa ke teman-teman kamu atau bisa ke orang-orang yang kamu kenal sebagai subjek penelitian ya. Oke, seperti itu. Yang lain? Atau sudah jelas semuanya, bisa kita akhiri? Oke, jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk live teaching ya. Nah, sebetulnya untuk semester 2 ini tidak ada lagi metopel. Metopel itu untuk semester ganjil, semester lalu, untuk mendapatkan DKN riset. Jadi untuk semester ini kamu hanya fokus untuk mengerjakan proposal saja. Ya, kerjakan proposal, kemudian bimbingan, itu untuk mendapatkan nilai riset. Jadi nanti pas kamu di kelas 11, kamu tinggal seminar proposal ya. Jadi itu alurnya adalah semester 1 metopel dan ujian, kemudian semester 2 pembuatan proposal dan bimbingan, semester 3 di kelas 11 kamu sempro ya kan? Semester 4 di kelas 11 kamu penelitian lapangan, bisa di lab atau bisa di rumah. Kalau masih pandemi berarti kamu harus prakteknya di rumah secara mandiri. Tetapi kalau sudah kembali normal, back to normal, kamu bisa penelitian di sekolah ya. Kemudian di kelas 12 semester 5 kamu seminar hasil, ya kan? Dan semester akhir itu kamu mengerjakan artikel dan poster seperti itu. Oke ya? Oke, kalau memang sudah jelas kita akhir saja. Kalau misalnya mau diskusi nanti bisa pakai WA aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.